Video Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud di jet pribadi sedang makan dan disuapi istrinya viral di media sosial. Usai viral, warganet menduga gaya hidup Ghafur berkenaan dengan status dirinya yang menjadi tersangka setelah ditangkap KPK. Sebelumnya, Ghafur ditangkap KPK bersama 6 orang lain, yaitu pejabat Pemkab Penajam Pasar Utara dan pihak swasta di Jakarta. Sementara 4 lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. Penangkapan Ghafur terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA, swasta, ini Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. KPK temukan bukti bahwa pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara mengagendakan sejumlah proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan kontrak senilai 112 miliar rupiah. Bupati termuda ini diduga telah memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengumpulkan dana dari sejumlah rekanan proyek. Abdul Ghafur juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan sejumlah perizinan. Meski dalam penangkapan terdapat sejumlah kader Partai Demokrat lainnya, DPP Partai Besutan SBY tersebut menegaskan partai mereka tidak memiliki aliran dana dari Bupati Penajam Pasar Utara. Kini Partai Demokrat menegaskan akan menunggu proses hukum yang tengah dilakukan KPK dan mendukung setiap langkah lembaga anti rasuah tersebut. Sementara itu pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi memasuki babak baru. Penyidik KPK memanggil Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan 9 saksi lainnya untuk diperiksa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 10 saksi ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk pemeriksaan dugaan korupsi, pembebasan lahan, serta jual beli jabatan pemerintah Kota Bekasi. Saksi yang dipanggil antara lain Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Reni Hendrawati, Ajudan Wali Kota Bekasi, Andi Kristianto, Kepala BPBD, pihak swasta, Kabid Pertanahan Disperkimtan Bekasi, Kasih BP3KB, Camat Rawolumbu, hingga pihak swasta. Ke-10 saksi tersebut diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Hari ini dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi bukti yang telah kami miliki, maka tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan beberapa orang saksi. Ada sekitar 10 orang saksi yang dipanggil hari ini, diantaranya Sekretaris Daerah Kota Bekasi, kemudian Camat Rawalumbu, dan beberapa ASN lainnya di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi, termasuk juga pihak swasta. Sebelumnya, selain Rahmat Effendi, KPK juga menetapkan 8 orang tersangka lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo. Ibu kota baru akan dibangun menjadi kota sehat di mana warganya bisa berjalan atau bersepeda kemana saja. Nusantara akan menjadi nama ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. Hal itu diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dalam rapat pemerintah dengan Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen. Nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal lama dan ikonik di kalangan internasional. Sementara menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan ibu kota baru bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran, namun juga membangun smart city.
Ibu kota baru akan dibangun menjadi sebuah kota yang berbasis inovasi dan teknologi serta efisien. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan yang berkelas dunia. Pemerintah saat ini mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang pertama berkantor di ibu kota baru. Sedangkan regulasi ibu kota baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Ibu kota baru nantinya memiliki beberapa kekhususan, di antaranya gubernur yang diangkat langsung oleh Presiden. Daerahnya itu setingkat menteri, dan itu diangkat oleh Presiden. Terkait dengan penganggarannya pun mereka menggunakan penganggaran dari APBN, jadi dari pusat semuanya. Yang kedua terkait dengan soal representasi politik, representasi politiknya juga itu hanya ada DPR RI dan DPD, jadi tidak ada provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu yang terkait dengan soal hal-hal yang menyangkut soal kekhususannya. Ibu kota baru akan dibangun di wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, desain istana kepresidenan untuk ibu kota negara baru yang dibuat oleh maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarte, sudah disetujui oleh Presiden. Istana akan berdiri di lahan seluas 100 hektar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek sound system Jakarta International Stadium. Dalam acara yang digelar kemarin malam itu, Gubernur Anies mengundang grup band Niji. Band Niji mengecek sound system Jakarta International Stadium dengan memainkan alat musik dan menyanyikan beberapa lagu. Gubernur Anies Baswedan yang menyaksikan langsung uji coba sound system menyatakan audio JIS sudah bagus meski belum rampung 100%. Gubernur Anies juga menyebut suara vokalis Niji tidak ada sumbang-sumbangnya dalam uji coba itu. Soundnya bagus sekali, walaupun belum lengkap padahal. Tapi yakin ya Pak ya, JIS makin mantap. Insya Allah makin mantap. Nanti kalau udah sound sistemnya komplit, lebih mantap lagi. Insya Allah. Pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia tidak akan dihentikan. Hal itu ditegaskan oleh pemerintah karena proses keberangkatan jemaah umroh menerapkan kebijakan One Gate Policy. Di tengah meningkatnya infeksi COVID-19 varian Omikron, Menteri Agama memastikan keberangkatan jemaah umroh tetap berjalan. Sebab tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umroh kalau sudah mendapatkan visa. Aturan One Gate Policy juga akan semakin diperketat, apalagi sejak ditemukannya kasus anggota tim petugas jemaah umroh yang terkena Omikron. Ya, kita kan semua sudah berusaha untuk berhati-hati, ya, dengan menjaga semua protokol kesehatan, tapi tetap saja kena. Ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau saya boleh, sebenarnya saya sih gini, sudahlah kita tunggu dulu, toh umroh ini bukan ibadah yang wajib. Jemaah umroh Indonesia diberangkatkan pertama kali pada 8 Januari 2022. Sampai keberangkatan pada 15 Januari, total ada 1.731 jemaah umroh yang akan diberangkatkan. Dari jumlah itu, ada 400 jemaah yang kembali ke tanah air hari ini. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meninggalnya Shirley Margareta, siswi kelas 6 SD Negeri 5, Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah Desember 2021 lalu masih menyisakan misteri. Guna memastikan penyebab kematian, polisi membongkar makam Shirley untuk keperluan otopsi. Polres Grobogan dan tim forensik Polda Jawa Tengah membongkar makam Shirley Margareta, siswi kelas 6 SD Negeri 5 Karangrejo, Jawa Tengah untuk keperluan otopsi. Mereka mengambil beberapa sampel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara
saya tidak bisa mengatakan sebab kematiannya apa karena masih menunggu pemeriksaan laboratorium. Tapi karena tadi ditemani Ibu dari PPA, Pak Kasat, jadi beliau tahu harus nanti ke arah mana pemeriksaan dari saksi-saksinya ya, seperti itu. Keluarga menilai meninggalnya Shirley tidak wajar. Ayah Shirley mengatakan putrinya mengeluh sakit sepulang dari mengambil rapot 18 Desember 2021 lalu. Shirley kemudian demam tinggi dan terus mengigau ketakutan karena dianiaya 3 teman sekelasnya. Keluarga biar tenang, kita kan tidak menuduh satu salah satunya, ya. Cuman ingin tahu aja itu penyakit apa kekerasan. Keluarga berharap jika terbukti ada tindak penganiayaan, para pelaku bisa segera ditangkap dan diproses hukum. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi temuan kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah selama PTM 100% yang terus bertambah dari sebelumnya 16 sekolah, kini menjadi 39 sekolah. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta terus menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Meski sempat ditutup karena adanya temuan kasus COVID-19, sebagian sekolah sudah kembali menggelar pertemuan tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menunggu kebijakan dan ketentuan dalam mengambil keputusan terkait penutupan PTM dengan kembali ke sistem online. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron. Upaya mendeteksi adanya kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan melakukan upaya testing dan tracing. Data hari ini memang ada peningkatan sekolah yang tutup. Totalnya yang ditutup ya ada 39 sekolah. Ya. Namun sebagian sudah dibuka kembali. Ya. Dari total sekian yang terpapar peserta didik 62, pendidik 2, tenaga kependidikan 3. Total 67 yang terpapar virus corona. Dari 39 sekolah yang ditutup, sementara kini sebagian diantaranya kembali menggelar PTM dengan terus melakukan tracing, testing, serta disinfeksi. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Purwadi Hartono, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi booster atau dosis ketiga COVID-19 masih berlangsung di berbagai wilayah. Di Jakarta, vaksin booster digelar di Rumah Sakit Polri dan Kecamatan Mampang Perapatan. Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster di halaman parkir apartemen Kemang Village, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 lebih dosis disediakan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan peserta vaksin, mulai dari Pfizer dan Moderna. Warga mengaku terbantu atas kegiatan vaksinasi booster ini. Sementara persyaratan vaksinasi juga cukup mudah, warga bisa datang langsung ke lokasi dan mendaftar menggunakan barcode. Vaksinasi dosis ketiga juga digelar Rumah Sakit Polri Kramat Jati hari ini. Sasaran yang dituju untuk vaksinasi kali ini adalah usia 18 tahun ke atas dengan kuota sebanyak 100 orang per hari. Cara pendaftaran vaksin booster kali ini dengan melalui e-tiket yang diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi dan harus sudah mendapatkan barcode vaksin ketiga. Vaksinasi booster Rumah Sakit Polri ini sudah beroperasi setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Berdasarkan pendaftaran baik itu melalui pendaftaran online maupun yang hadir pada kesempatan ke Rumah Sakit Polri. Target hariannya per hari sekitar 100 orang. Nanti kan sangat fleksibel dan silakan manfaatkan kegiatan vaksinasi tersebut sebaik mungkin agar kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 dengan lebih baik lagi seperti apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden khususnya. Mari kita sukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19, khususnya pemberian vaksin booster ini, agar kita mampu dan bisa melawan pandemi dengan sebaik mungkin.
Vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan berlangsung mulai hari ini tanggal 17 Januari hingga waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peduli sesama di tengah pandemi COVID-19 terus ditunjukkan oleh MNC Peduli. Kali ini MNC Peduli mendatangi salah satu desa terpencil di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menyalurkan sembako. Bertahan hidup di tengah pandemi dirasakan oleh Rutmini, warga kampung Mulyasari, Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Merasakan dampak pandemi sejak corona pertama kali mewabah di Indonesia. Apalagi akses menuju desanya yang berada di lereng dan perbukitan ini sangatlah sulit, sehingga membuat warga jarang tersentuh bantuan. Namun, jalan terjal dan bebatuan tak menghalangi tim MNC Peduli dan Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI untuk menyalurkan bantuan sembako ke desa terpencil ini. Banget ya diterima buat makan anak-anak semuanya ya diterima. Bu, saya pengen punya beras buat makan anak-anak. Jadi bantuannya pada MNC Peduli sama YEMI, saya mengucapkan banyak terima kasih karena udah membagikan rezekinya kepada warga kami. Itu semua yang diberikan menjadi lebih bermanfaat lagi kepada warga kami. Selama pandemi, MNC Peduli rutin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. MNC Peduli akan terus memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga dapat membantu meringankan beban perekonomian warga yang terdampak pandemi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan.